Pertempuran. Pertama ada Mars yang sudah diempaskan jauh oleh Luffy, dan kedua Saturn yang tenggelam di lautan setelah dikalahkan oleh Luffy dan Bonnie. Masih ada 3 Gorosei yang tersisa, yaitu Warkuri, Jupiter, dan Nusjuro. Warkuri dan Jupiter dihadang oleh robot kuno, sehingga mereka berdua tidak mengejar bajak laut topi jerami lagi, karena fokus mereka saat ini adalah mengalahkan dulu sang robot tersebut. Nah, sedangkan Nusjuro, meskipun separuh wajahnya hancur karena ledakan dari Atlas, namun dia belum tumbang. Pengorbanan dari Atlas itu hanya menghentikan Nusjuro untuk sementara, karena dia harus beregenerasi dulu untuk beberapa saat. Namun setelah luka akibat ledakan itu pulih, Nusjuro akan mengejar para bajak laut topi jerami yang berada di pantai timur. Dengan pergerakan kecepatan Nusjuro, dia akan mampu sampai ke sana dalam waktu singkat. Saat melihat kapal bajak laut topi jerami, dia langsung menerjang ke arah mereka semua. Namun Zoro yang sigap langsung menangkis serangan dari Nusjuro itu. Zoro dan Nusjuro pun sama-sama tahu bahwa ini saat yang tepat untuk menuntaskan pertarungan mereka. Pada beberapa chapter yang lalu, sebelum Atlas meledakkan diri, Zoro dan Nusjuro sempat bentrok dan adu serangan. Zoro bahkan bisa merasakan aura yang mengerikan dari pedang milik Nusjuro, yang mana pedang Nusjuro memang adalah salah satu dari pedang terkutuk, yaitu Sodaki Tetsu. Nusjuro pun akan merasakan aura yang sama pada salah satu pedang Zoro, yaitu Sandaki Tetsu. Kedua pedang mereka ini sama-sama terkutuk, namun dari segi kualitas dan kekuatan, jelas Sodaki Tetsu milik Nusjuro lebih unggul dari Sandaki Tetsu milik Zoro. Jika dalam perang Wano pedang Enma lah yang lebih sering disorot dalam pertarungan Zoro, maka di pertempuran Pulau Egghead ini, Sandaki Tetsu milik Zoro lah yang akan paling sering disorot. Ada kemungkinan dalam pertarungan melawan Nusjuro ini, Sandaki Tetsu milik Zoro naik level dari Wazamono menjadi Ryo Wazamono. Namun pertarungan ini tidak akan berlangsung lama karena posisi bajak laut topi jerami memang sedang terburu-buru. Jadi peran Gorosei masih akan sangat penting dalam cerita yang akan datang. Mengingat pada chapter 1121 yang lalu panel karakter-karakter penting diperlihatkan, maka cerita selanjutnya akan berfokus pada mereka. Para Yonko yang memiliki panel paling besar akan mempunyai peran paling besar juga dalam saga terakhir ini. Pada masa ini, Yonko terdiri dari Luffy, Shanks, Kurohige, dan Buggy. Mereka semua akan melakukan hal-hal besar dalam mempersiapkan kelompok masing-masing untuk bersaing dalam perang yang dramatis. Belum lama ini, salah satu komandan Titan Kurohige yaitu Devon telah menyentuh Gorosei Saturn yang ada di Pulau Egghead. Sehingga kini dengan kekuatan Kyuubi no Kitsune, dia pun akan mampu menjelma menjadi satu. Hal tersebut akan digunakan oleh bajak laut Kurohige untuk melakukan hal-hal besar dalam mengacaukan pemerintah dunia dan mendatangkan keuntungan bagi kelompok mereka sendiri. Kemampuan Devon juga lebih spesial dari sekadar meniru wujud saja. Dia juga mampu untuk mengakses ingatan yang dimiliki oleh orang yang wujudnya dia tiru. Maka Devon pun bisa mengakses isi pikiran dari Gorosei Saturn. Hal ini akan sangat menguntungkan bagi bajak laut Kurohige, karena Saturn pasti memiliki pengetahuan-pengetahuan penting terkait rahasia pemerintah dunia. Ingatan penting milik Saturn adalah dia tahu bahwa pemerintah dunia memegang senjata kuno Uranus dan bisa dibangkitkan dengan Mother Flame. Saturn pun tahu selain Vegapunk asli, orang yang bisa menciptakan Mother Flame adalah York sebagai klon dari ilmuwan terhebat itu. Dengan begitu, bajak laut Kurohige pun akan segera menyusun rencana terkait pengetahuan-pengetahuan yang mereka dapatkan ini. Kemungkinan besar mereka akan mencoba untuk menculik York, karena sebagai klon Vegapunk, dia bisa sangat berguna. Selain itu, pengetahuan yang akan didapatkan oleh bajak laut Kurohige melalui ingatan Saturn pun adalah soal eksistensi dari Im Sama. Kurohige akan menjadi tahu bahwa selama berabad-abad, pemimpin sebenarnya dari pemerintah dunia ternyata bersembunyi di balik layar. Im Sama merupakan orang yang bisa duduk di tahta kosong, sehingga dia paling dekat dengan sebutan Raja Dunia. Dari dulu, Kurohige sangat ingin menguasai dunia, dan itu adalah impian yang sama dengan Rocks di Sebe. Maka, dengan mengetahui sosok Im Sama, Kurohige pun akan tertarik untuk menggulingkan Im Sama dan menggantikan posisinya. Namun, sebagai seorang perencana yang hebat, Kurohige tidak akan buru-buru untuk mencoba menggulingkan Im Sama, melainkan harus melalui persiapan yang matang terlebih dahulu. Dalam waktu dekat ini, Kurohige juga akan segera bertemu dengan Karibo, yang akan memberitahunya soal lokasi senjata kuno Pluton dan Poseidon. Jika ditambah dengan pengetahuan soal Uranus dari ingatan Saturn, maka Kurohige akan tahu di mana lokasi dari semua senjata kuno, sehingga dia pasti akan segera bergerak. Di sisi lain, Shanks juga memiliki rencana yang tidak kalah menarik. Dia memang dikenal sebagai sosok yang santai dan suka berpesta, tapi karena dia sudah bilang akan mengambil One Piece, maka Shanks akan mulai serius. Shanks tahu untuk memperebutkan One Piece, dia akan berurusan dengan pihak-pihak yang kuat. Bajak laut Akagami tidak bisa bergerak sendiri, melainkan harus dengan sekutu-sekutu yang memadai. Sejauh ini diketahui bahwa aliansi-aliansi Shanks terdiri dari bajak laut lemah yang ingin berlindung di bawah nama besar Shanks. Namun, selain para aliansi lemah itu, Shanks juga memiliki aliansi yang sangat kuat. Jadi, secara garis besar, aliansi Shanks terdiri menjadi dua. Pertama, aliansi lemah yang diterima oleh Shanks karena kasihan, dan kedua, aliansi kuat yang Shanks terima karena kemampuan mereka memang diakui.
aliansi ini sudah bersama dengan Shanks sejak lama. Mereka dulu banyak membantu Shanks ketika bajak laut Akagami hendak berperang melawan armada-armada besar. Dalam pertempuran tahta ini, Shanks akan menghubungi mereka lagi untuk mengadakan rapat penting dalam mengatur strategi. Salah satu hal yang akan Shanks perhitungkan juga adalah keluarga Vigarland, karena Shanks yakin akan ada anggota keluarga Vigarland yang berstatus sebagai kesatria suci yang akan segera datang memburunya. Shanks sudah tahu bahwa dia adalah keturunan keluarga Vigarland, bahkan dia satu-satunya keturunan Vigarland yang menjadi seorang bajak laut. Galin sepertinya menganggap ini sebuah aib, karena Vigarland yang notabene keluarga bangsawan malah dirusak oleh satu orang yang berstatus sebagai bajak laut. Galin pun akan membagi kesatria suci menjadi dua tim, yang satu memburu pasukan revolusi dan yang satu lagi memburu bajak laut Akaga. Dari ke pihak ketiga yaitu Bagi hanya akan terus-menerus menjadi simbol dari Cross Guild. Soal rencana, strategi, dan hal-hal penting dalam organisasi itu tetap akan diatur oleh Mihawk dan Crocodile. Berhubung Bagi telah mendeklarasikan perburuan terhadap One Piece sehingga seluruh anggotanya bersemangat untuk itu, maka Mihawk dan Crocodile pun walau dengan kesal akan melakukan hal tersebut demi Cross Guild. Ditambah lagi, Vegapunk dalam siarannya telah berkata bahwa siapapun yang menemukan One Piece akan menentukan nasib dunia, sehingga Crocodile tahu bahwa berburu One Piece memang sebuah keharusan. Maka dari itu, dia dan Mihawk pun akan segera melakukan persiapan yang matang. Crocodile akan membuat Cross Guild menguasai dunia bawah. Dengan menguasai dunia bawah, maka Cross Guild bisa mendapatkan pasokan senjata, informasi, dan pasukan yang besar. Menguasai dunia bawah juga akan membuat Crocodile terhubung dengan Germa. Dengan begitu, melalui kesepakatan yang sesuai, pasukan Germa dan Neomeds yang didirikan oleh Judge dan Caesar akan beraliansi dengan Cross Guild. Selain itu, Cross Guild juga akan merekrut banyak kriminalis kuat di seluruh dunia yang belum terafiliasi dengan Yonkou. Sosok Mihawk yang punya reputasi luar biasa sebagai pendekar pedang terkuat akan berperan penting dalam perekrutan ini. Cross Guild mampu berkembang pesat dalam waktu singkat dan menjadi saingan yang tidak bisa diremehkan oleh para Yonkou. Lalu ada juga Yonkou Luffy. Seperti yang sudah pernah admin bahas bahwa di Elbaf nanti Luffy akan berperan penting dalam membuat kerajaan Elbaf menjadi aliansi. Namun pihak kerajaan Elbaf baru akan mau bekerja sama dengan Luffy melalui metode yang mereka inginkan. Memang Luffy adalah pemilik kekuatan Dewa Matahari yang mana mitologi dewa tersebut berasal dari negeri para raksasa itu. Tapi untuk mau beraliansi dengan Luffy, mereka tetap harus menguji apakah Luffy benar-benar layak atau tidak. Metode pengujian yang akan dilakukan tentu dengan berduel. Luffy harus berduel dengan orang terkuat dari kerajaan Elbaf. Orang terkuat di kerajaan tersebut adalah Pangeran Loki. Luffy harus melawan Loki untuk membuktikan kelayakannya. Pertempuran itu pasti akan berjalan dengan sangat menarik. Tapi jelas bahwa sekuat apapun Pangeran Loki, Luffy lah yang akan keluar sebagai pemenang. Selain ras Elbaf, ras-ras lain pun akan menjadi sekutu Luffy. Tentu kita ingat dalam armada bajak laut topi jerami, ada Ideo dari ras lengan panjang dan Blue Gilly dari ras kaki panjang. Bukan tanpa alasan, Eiichiro Oda mengikut sertakan mereka dalam armada besar bajak laut topi jerami. Pada kemudian hari, mereka akan berperan penting dalam membuat ras masing-masing bersekutu dengan Luffy. Dengan begitu, untuk sementara ini sudah ada beberapa ras yang menjadi sekutu dari Luffy. Semoga saja nanti akan ada semakin banyak ras lagi yang beraliansi dengan Luffy, sebab salah satu peran